Salam keluarga-keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar? Saya yakin keluarga-keluarga Allah ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, sehat, dan yakin akan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tiba pada persekutuan doa yang ketiga di bulan keluarga tahun 2020. Untuk itu mari kita memulainya dengan bersaat teduh. Saya hantarkan. Persekutuan ini boleh berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga-keluarga Allah dimanapun berada. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga Allah yang senantiasa berbahagia dan sukacita, kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan nomor 454, bait yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Saudara-saudaraku, keluarga-keluarga Allah yang terkasih, kita berdoa. Saya layankan. Kami masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan kerinduan kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan,
Dan pada saat ini juga dalam bulan keluarga tahun 2020 dan memasuki persekutuan doa yang ketiga. Maka Bapa, persekutuan yang ketiga di bulan keluarga ini, kami rindu untuk senantiasa dekat dengan Engkau, karena dengan dekat Engkau kami beroleh keteduhan, ketenangan, dan ketentraman. Maka Bapa, bersabdalah, kami rindu akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu akan menuntun, menolong, dan bahkan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami ketika kami menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini penuh dengan pergumulan dan bahkan kejenuhan. Namun dengan firman-Mu kami akan diberikan semangat dan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga-keluarga Allah yang berbahagia, saat ini di persekutuan doa ketiga, firman Tuhan kita terima bersama dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan 22. Demikian sabda Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara, memeteraikan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan keluarga-keluarga Allah yang berbahagia, adapun tema renungan pada persekutuan doa ketiga ini adalah keluarga yang bertekun dalam doa. Keluarga yang bertekun dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, sarana komunikasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang penting, bahkan sentral. Misalnya televisi, radio, jaringan telepon, bahkan jaringan telepon seluler, jaringan internet, itu semuanya menjadi sarana komunikasi yang saat ini benar-benar menjadi hal yang penting. Buktinya apa? Sekarang anak-anak belajar menggunakan sarana jaringan seluler. Kemudian juga mengirimkan surat, tidak perlu lagi dengan perantara tukang pos,
tapi bisa langsung menggunakan jaringan internet. Kita mendapatkan informasi begitu cepat dan mudah melalui jaringan internet. Jadi sekali lagi, sarana komunikasi tersebut sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, coba kita bayangkan, apa yang akan terjadi jika suatu ketika semua layanan kantor, baik itu kantor pos, kantor administrasi, perkantoran-perkantoran, bahkan perbankan-perbankan, dan telepon di seluruh dunia ini ditutup. Televisi, radio, jaringan telepon seluler, serta jaringan internet tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Pasti banyak hal di dunia ini yang akan mengalami kekacauan. Ya, mengalami kekacauan. Orang tidak lagi dapat saling berkirim kabar. Informasi penting mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat lain atau di berbagai penjuru dunia tidak dapat tersampaikan. Arus komunikasi yang semula lancar tiba-tiba terhambat dan menghambat banyak hal. Peran dan kegunaan komunikasi jelas begitu sentral dalam berbagai bidang kehidupan kita. Demikianlah kita seharusnya memahami tentang doa. Doa juga memiliki peran yang sentral. Richard Foster, seorang teolog dari Amerika Serikat, mengatakan, dari semua disiplin rohani, doa adalah yang paling sentral. Karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, masih segar dalam ingatan kita ketika kita harus dirumahkan karena dampak dari pandemi COVID-19, betapa doa di setiap keluarga tiba-tiba menjadi kebutuhan yang tidak boleh tertunda, bahkan sudah menjadi sembako, termasuk 9 bahan pokok bagi setiap keluarga Kristen khususnya. Doa menjadi sembako bagi jiwa kita yang sedang galau, di mana kita tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita dalam ibadah tatap muka. Sehingga kita harus berada di rumah, berkumpul dengan keluarga, dan ternyata doa menjadi hal penting ketika dalam situasi seperti itu.
Nah, kita dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Disiplin rohani yang satu ini tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat berdoa di mana saja, kapan saja, untuk hal apa saja, dan bagaimana saja. Sesungguhnya, komunikasi yang lancar dengan Tuhan ini jauh lebih berarti dan kita butuhkan dalam kehidupan kita dibandingkan dengan segala sarana komunikasi lainnya di dunia ini. Tapi herannya, terus terang, kita seringkali justru lebih mengutamakan pada sarana komunikasi duniawi ini daripada kita membangun, menggunakan doa sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan tidak mau berdoa kalau tidak ada sarana komunikasi yang duniawi ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita membaca salah satu nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus di sana menegaskan, khususnya pada ayat 17 dari 1 Tesalonika 5, Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa. Jemaat Tuhan yang baru ini sedang bertumbuh dan berbuah secara luar biasa. Namun, sebagaimana gereja abad pertama pada umumnya, mereka tak luput dari persoalan dan bahkan penganiayaan. Nasihat untuk tetap berdoa merupakan nasihat yang sangat berarti bagi mereka. Rasul Paulus dan para rasul lainnya tidak selalu ada di dekat mereka dan tidak dapat terus berkomunikasi dengan mereka. Apalagi sarana komunikasi saat itu tidak semudah, secepat, dan secanggih sekarang ini. Akan tetapi, Tuhan yang mereka percaya dan mereka muliakan selalu siap dengan jalur komunikasi yang senantiasa terbuka, tanpa hambatan, dan mereka melalui dengan doa. Mereka dapat berdoa dengan doa yang tidak terputus. Artinya, mereka dapat terus berada di hadirat Bapa, hadirat Tuhan, terus terhubung dengannya. Setiap kali mereka memerlukan komunikasi dengan Tuhan, sinyal telepon mereka tak pernah hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, komunikasi yang lancar dengan Tuhan tidak hanya berlaku untuk jemaat Tesalonika. Setiap orang percaya memiliki jalur hubungan yang bebas hambatan ini. Bapak, Ibu, dan saudara, serta saya. Jika kita ingin terus mengalami pertumbuhan rohani, berdoa merupakan salah satu latihan rohani dasar yang perlu kita tekuni secara terus-menerus. Ada seorang teolog
bernama Andrew Murray dalam What Christ in the School of Prayer mengatakan, meskipun doa merupakan hal yang begitu sederhana sehingga anak kecil sekalipun dapat melakukannya, namun doa juga merupakan tindakan yang teramat mulia dan kudus. Doa adalah persekutuan dengan Maha Kudus. Esensi dari ibadah yang benar, saluran bagi segala berkat, dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan, justru karena begitu pentingnya berdoa, mari kita terus berdoa seperti apapun keadaan kita. Bagaimanapun juga, kapanpun juga, dimanapun juga, jangan kita mengabaikan, menganggap rendah, menganggap remeh tentang berdoa. Sesederhana apapun, mari kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan, Sang sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan sumber kedamaian dengan cara berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, keluarga-keluarga Allah yang berbahagia, kita sambut sabda Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan. Hitung Jemaat 453 bait 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan cobalah hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita naikkan doa, syukur dan syafaat saya hantarkan. Bapa di surga, pengajarmu
saat ini sungguh menyentuh hati kami, bahwa di tengah kemajuan komunikasi dan informasi yang ada saat ini, Engkau terus mengingatkan kami supaya kami tidak melupakan sarana komunikasi yang kudus dan mulia dengan Engkau, yaitu melalui doa. Tuhan, di bulan keluarga tahun 2020 ini, Engkau mengingatkan kembali keluarga-keluarga Allah supaya mereka tetap setia, tekun di dalam berdoa, meskipun hanya sederhana, meskipun begitu mudah, karena kapan saja, di mana saja, bagaimanapun kondisinya, sebenarnya bisa berdoa. Namun Tuhan, dalam kenyataan seringkali banyak keluarga-keluarga Allah yang mengabaikan arti penting daripada doa ini. Maka terima kasih bila saat ini Tuhan mengingatkan kami kembali, supaya kami juga mengutamakan, menjadikan suatu hal yang sentral, doa di tengah keluarga, dalam bergereja, maupun juga dalam kehidupan pribadi-pribadi kami, supaya kami senantiasa mampu merasakan hadirat Tuhan, kemahakuasaan Allah yang terus menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kami. Bapa di surga, selanjutnya kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga Allah. Kiranya Tuhan terus menaungi dengan rahmat-Mu, meskipun dalam pandemi COVID-19 ini, mereka tidak kemudian jemu, tidak jenuh dalam situasi kondisi saat ini, tetapi tetap mengupayakan bersukacita dan tetap berdoa, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya keluarga-keluarga Allah ini pun dapat menjadi mesbah-mesbah Allah dan gereja-gereja yang hidup dan menghidupi orang-orang di sekitarnya. Demikian Tuhan, doa syukur dan harapan kami. Semua kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 453 bait yang ketiga. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah, dan seterusnya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga-keluarga Allah, sehingga dipenuhi dengan
damai sejahtera. Amin.